Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang barudak? Oke, ayeuna urang lebih deui ka pelajaran bahasa Sunda kelas 7 sareng Bapak Pak Dayat ya. Kalau di bahasa Sunda Bapak jadinya Pak Dayat. Sampurasun barudak. Oke. Ya, catatan diajar siapkeun heula beberapa hal ieu nya. Pertama, buku paket bahasa Sunda, kemudian buku catatan sanes guntingnya. Yang kedua, pulpen atau yang lainnya. Jadi kalian siapkan dulu hal-hal itu untuk mencatat karena nanti akan ada beberapa yang akan Bapak jelaskan. Seperti itu ya anak-anak ya. Selanjutnya, kita akan belajar apa sih? Ya, tujuannya apa saja? Pertama, siswa bisa ngaregepkeun atau bisa memahami, bisa nyebutkan wangun jeung eusi paguneman. Nah, nanti kita akan belajar tentang paguneman. Kemudian apa saja? Apa peraturannya? Siswa wajib ngadangukeun atau wajib mendengarkan naon nu diterangkan ku guru, catat hal-hal nu sekiranya penting dan dicatat juga hal-hal yang sekiranya penting. Seperti itu anak-anak. Selanjutnya, judul kita adalah paguneman. Apa sih paguneman itu? Oke, next. Paguneman artina, paguneman artina asalna tina kecap gunem nu artina nyarita silih tempas atau dalam bahasa Indonesia itu kita sebut dengan bercakap, ngobrol, atau dalam bahasa Inggris conversation atau dialog. Nah, kegiatan paguneman ngelibatkan dua orang atau lebih. Jadi, kalau kita mau bercakap-cakap ya harus berdua minimal atau lebih ya. Bisa bertiga, berempat. Kalau sendiri namanya bukan paguneman, tapi namanya itu ngobrol atau namanya ya monolog seperti itu. Oke, selanjutnya anak-anak. Paguneman itu juga kalau dituliskan antara dua orang, ciri-cirinya diberi tanda kekenteng atau dalam bahasa Indonesia tanda kutip. Ya, kita sering lihat kalau di novel ada percakapan, pasti di situ dikasih tanda kutip ya di ujung pertama dan ujung akhirnya. Dan untuk membedakan orang yang berbicara menggunakan titik dua. Misalkan Ahmad berkata, kata-katanya apa? Kemudian di bawahnya Salma berkata, nah seperti itu. Untuk membedakan bahwasanya ini sebuah percakapan, maka digunakan titik dua. Seperti itu anak. Kemudian untuk masa sekarang, paguneman itu zaman ayeuna atau sekarang teu kudu, tidak harus tatap muka. Bisa juga paguneman atau bercakap-cakap dengan alat komunikasi seperti telepon, handphone atau internet. Sekarang bisa WhatsApp, bisa Skype, bisa Line, ya, bisa Zoom dan lain sebagainya. Ya, itu adalah alat-alat yang bisa digunakan untuk zaman sekarang. Kalau zaman dulu mau bercakap-cakap ya harus ketemu tatap muka. Seperti itu anak-anak. Selanjutnya, tata krama paguneman. Nah, apa saja sih dalam bercakap-cakap kita bagaimana tata kramanya? Pertama, ulah atau jangan motong omongan batur. Jangan memotong pembicaraan orang lain. Tunggu sampai selesai, baru setelah itu kita yang berbicara. Yang kedua, jawab sesuai jeung nu ditanyakeun. Kita kalau ditanya harus menjawab dengan sesuai apa yang ditanyakan. Jangan sampai ngelantur kemana-mana. Yang ketiga, ulah nyinggung perasaan orang lain atau perasaan orang yang diajak bicara. Jadi kita harus jaga hati kita, jangan sampai menyakiti orang lain seperti itu. Selanjutnya, menguasai tema nu diomongkeun. Harus menguasai tema yang dibicarakan. Kalau misalkan sedang membicarakan tentang IPA, ya jawabnya dengan IPA juga. Bahasa Sunda, ya bahasa Sunda. Jadi temanya kita harus menguasai seperti itu. Dan yang terakhir, suara atau sora maksud Bapak harus jelas, jangan berbisik. Seperti itu. Selanjutnya,
Tata krama bahasa. Oke, dalam bahasa Sunda ada 3 bahasa, ada 3 jenis bahasa. Dalam bahasa Jawa juga ada bahasa wajar, ada bahasa lemes, dan bahasa kasar. Contohnya kita bisa lihat di sini. Indeed itu artinya berangkat. Tapi kalau kita pakai untuk wajar sendiri atau dalam keadaan bebas, kuring indeed ke sekolah. Saya berangkat ke sekolah. Atau dalam keadaan sedang ada orang lain di situ, kemudian kamu mau bilang ke seseorang, ke ayah kamu atau mau bilang ke orang tua kamu, ke orang yang lebih tinggi, maka kamu pakai kata-kata miyos. Maka kata indeed diganti menjadi kata miyos. Abdi miyos ka sekolah. Kemudian selanjutnya, kalau untuk orang yang lebih tua, kita mau menjelaskan bahwasanya Bapak kemana? Bapak angkat ke kantor. Jadi untuk satu kata aja bisa menggunakan 3 bahasa. Indit, mios, dan angkat. Jadi berangkat jadi indit, mios, dan angkat. Seperti itu anak-anak. Dalam bahasa Sunda ada 3 ya. Ada 3, ada bahasa wajar, lemes, dan bahasa kasar. Kamu juga bisa lihat nanti di halaman 6 dan 7, di situ ada banyak contoh-contohnya bahasa wajar dan bahasa lemes untuk sendiri dan bahasa lemes untuk orang lain. Abus itu artinya masuk. Nah, kalau kita pakai untuk sendiri maka jadinya lebet. Dan untuk orang lain juga lebet. Beli itu artinya beli. Tapi kalau ketika ada kita lagi sendiri maksudnya pakai meser. Kalau untuk orang lain ngagale. Dahar itu juga bahasa normal, bahasa wajar. Tapi kalau misalkan kita bicara untuk diri kita sendiri, maka dipakai neda. Kalau untuk orang lain, pakainya tuang. Seperti itu anak-anak. Oke, mungkin penjelasan singkat Bapak seperti itu. Nah, untuk tugasnya, nanti silakan cek di Google Classroom kalian. Di situ ada tugas juga. Tugas kalian adalah pertama menentukan bahasa loma jeung bahasa lemes, kecap atau kata di bawah ini. Pertama ada duduk, yang kedua mau, lupa, tidur, dan sakit. Kalian boleh kok cari artinya di Google Translate atau pakai apapun itu, kalian cari aja. Tapi kalau lebih mudah sebenarnya ada jawabannya bisa kalian cari di halaman dan 67 di buku Bahasa Sunda kelas 7 kalian. Seperti itu anak-anak ya. Nah, jadi silakan dikerjakan tugasnya di Google Classroom. Cukup cari aja jawabannya di buku Bahasa Sunda tadi, kemudian kamu tulis di Google Classroom kalian. Terima kasih anak-anakku sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.